Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 4 Negara, yang kami hormati seluruh wakil kepala bidang SMK Negeri 4 Negara, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 4 Negara. Puji syukur, mari kita haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita semua masih diizinkan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat serta penuh sukacita untuk melaksanakan kegiatan diseminasi berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini yaitu pembukaan, doa, sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 4 Negara, pemaparan materi oleh salah satu calon guru penggerak di SMK Negeri 4 Negara. Kemudian akan ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Baik, guna mengefisienkan waktu karena kegiatan pembukaan sudah kita lalui bersama, selanjutnya marilah kita berdoa bersama. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu Dewan Guru untuk berdiri. Mari kita berdoa memohon agar kegiatan pada hari ini berlangsung dengan lancar, kemudian memperoleh hasil yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak sejenak sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 4 Negara. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu, salah satu teman guru kita sekarang sedang proses mudah-mudahan apa yang telah dilakukan
guru selain kita untuk berproses menjadi lebih dewasa ya, pengembangan karir adalah tujuan yang penting untuk dipikirkan ya, sehingga jangan menganggap bahwa nanti kegiatan ini sia-sia ya, tidak ada kegiatan yang sia-sia ya. Ibaratnya kalau kita mau menyopir kendaraan, paling tidak kita punya SIM ya, apakah SIM kita ini bermanfaat atau tidak, nah tergantung pada pemilik SIM ini dalam berproses, dalam menyikapi situasi dan keadaan ya, sehingga apa yang nantinya diimbaskan ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah, barangkali teman-teman yang lain ketika menjadi guru penggerak bisa memberikan imbasan yang baik selain pada temannya sendiri di sekolah, tapi juga kepada guru-guru lain. Nah, Bapak Ibu perlu saya tegaskan sedikit bahwa sekolah kita ini cukup banyak potensial menjadi guru penggerak. Nah, sementara di beberapa sekolah itu sama sekali tidak ada. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil peran di sini lebih banyak. Artinya suatu ketika akan banyak pemimpin sekolah dari sini. Saya yakin ya, akan banyak pemimpin sekolah SMK itu dari sini. Karena kita sudah melewati level ke guru penggerak lebih awal. Ya, beberapa sekolah belum ada. Bahkan kesulitan kepala sekolahnya untuk menggerakkan guru ini mengikuti program guru penggerak. Nah, sampai-sampai pengawas ikut campur jadinya. Ya, turun tangan ini untuk bisa mengaktifkan guru mengikuti guru penggerak. Nah, mudah-mudahan program ini akan berdampak baik. Saya berharap memang akan berdampak baik sehingga kedepannya semua kita bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah untuk mencapai kemajuan pendidikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan, pengalaman, dan kesempatan berbagi kepada sesama tenaga pendidik. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi Om. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 4 Negara. Selanjutnya mari kita menapak ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi mengenai berbagi pemahaman dan pengalaman dalam mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Agustina SPD. Kepada Ibu Lia kami persilakan. Iya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, saya mohon waktunya sebentar dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum saya menyampaikan berbagi informasi tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lia Agustina, saya sekarang sebagai guru BK di SMK Negeri 4 Negara di sekolah yang kita cintai. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Jembrana, Bali. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja kali ini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu sekalian karena masih banyak yang lebih senior daripada saya. Saya hanya ingin berbagi. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya bagikan bisa diikuti oleh Bapak Ibu guna mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi judul aksi nyata untuk modul 1.4 di sini tentang budaya positif, yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman dalam mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin terdiri dari wali kelas dan juga guru-guru mapel, baik guru produktif dan lainnya yang mengajar di sekolah kita. Nah, jadi terkait dengan kegiatan kita hari ini,
Ini adalah ucapan selamat datang dari saya karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan di siang ini. Jadi mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kami mengangkat tema tentang budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan salah satu hal yang penting yang harus kita wujudkan di sekolah di mana tempat kita berada, dan entah itu di sekolah kita maupun di sekolah lain. Budaya positif itu sangat penting sekali kita wujudkan dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Nanti apa itu profil pelajar Pancasila akan kita bahas satu persatu. Nah, di dalam modul 1.4 tentang budaya positif, jadi ada 7 materi yang saya pelajari dan hari ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Nah, jadi ini Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah lolos calon guru penggerak nanti di angkatan 7 tidak jauh akan sama seperti saya. Nanti juga akan membagikan pengalaman praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan langsung masuk ke materi-materi ini dan kita akan mengeksplor lebih banyak tentang apa saja yang ada dalam modul budaya positif. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi di dalam modul budaya positif itu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, proses pembelajaran kita itu tidak seperti proses pembelajaran di zaman kita pada saat kita sekolah. Jadi kalau dulu seorang guru itu mengajar kepada murid, yang dituntut adalah ketuntasan belajar. Tetapi di dalam pembelajaran terdiferensiasi, artinya pemenuhan kebutuhan belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa kehendak kita terhadap murid sehingga murid mau atau harus mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, disinilah nanti apabila pembelajaran yang terdiferensiasi itu sudah bisa terwujud dalam suatu sekolah, maka nanti akan ada perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh para siswa. Nah, perubahan perilaku itulah nanti yang akan sebagai perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 elemen. Mungkin Bapak Ibu masih ingat elemen-elemen dari dimensi dari pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan setiap hari. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak menyanyi mungkin mendengar. Yang pertama mungkin ada apa Bapak Ibu? Selalu berhubungannya dengan yang di atas. Apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, kan ada lagunya ya. Nah, jadi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Setelah beriman, kemudian berkebinekaan global, ada apa lagi? Gotong royong, ya lihat di sini ya. Kemudian ada kreatif, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Inilah yang akan kita capai sekarang dengan berproses, tidak bisa instan, ya. Oke, kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu biasanya apa sih Bapak Ibu?
Kalau menurut Bapak Ibu, ini versi saya ya, ini versi saya. Kalau menurut Bapak Ibu ini disiplin itu apa? Ada yang bisa berkomentar? Disiplin dalam hal sederhana saja, menurut Bapak Ibu itu apa sih? Sesuai aturan, ya. Ada lagi ketaatan, ya tidak? Nah, jadi dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, iya atau tidak? Kalau sejauh ini yang Bapak Ibu lihat ketika kita atau anak-anak menerapkan kedisiplinan itu, kira-kira ada sesuatu yang merasa tidak nyaman nggak? Ketidaknyamanan di sini mungkin bisa diartikan sebagai keterpaksaan, begitu. Kemudian untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi untuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik, Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya? Pernah? Ya, motivasi intrinsik itu yang timbul dari dalam diri, kemudian ekstrinsik berarti dari luar diri. Nah, membuat keyakinan kelas merupakan salah satu cara untuk memperoleh disiplin diri, membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembiasaan-pembiasaan dan perilaku positif warga kelas. Setiap perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membentuk disiplin positif dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah itu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu nanti keyakinan kelas dan bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga. Ya, materi yang ketiga ini tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi yang sering terjadi di sekolah kita, jadi ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sejauh ini, yang ditunjukkan anak-anak di sekolah kita, menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, motivasi yang mana yang paling sering ditunjukkan oleh anak-anak? Yang pertama, ada lagi mungkin yang melihat yang kedua dan yang ketiga? Ada? Tidak ada. Jadi kebanyakan yang pertama. Apa itu yang pertama? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kalau datang pagi itu karena apa? Karena dia takut dihukum. Ya, karena takut mendapatkan sanksi apabila dia terlambat. Nah, motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini motivasi bersifat ekstrinsik. Jadi ada hal di luar yang mempengaruhi dia sehingga dia memiliki motivasi tersebut. Ekstrinsiknya, faktor ekstrinsiknya apa? Karena tidak ingin mendapatkan sanksi. Kemudian kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga bersifat ekstrinsik. Jadi yang bersifat intrinsik adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang muncul dari diri. Nah, ini yang belum bisa kita lihat dan ini adalah PR kita agar bagaimana seorang anak, seorang murid
bisa menunjukkan motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dia datang ke sekolah tidak terlambat itu bukan karena takut dihukum, tetapi memang kesadaran mereka bahwa kewajiban mereka adalah datang tepat waktu sekolah. Nah, selanjutnya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi penerapan disiplin, ya, yang kita lakukan di sekolah, kemudian dikaitkan dengan identitas gagal. Identitas gagal itu artinya adalah perwujudan nilai sikap dari anak-anak itu, apakah itu memberikan efek yang berhasil atau justru sebaliknya. Nah, di dalam penerapan disiplin itu kita biasanya menerapkan 3 hal. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga ada yang namanya restitusi. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah ciri-ciri hukuman, Bapak Ibu. Jadi hukuman itu yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya, jadi kayaknya seorang anak itu terpaksa karena dia takut untuk dihukum. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Nah, Bapak Ibu pernah tidak mendengar kata konsekuensi? Nah, jadi konsekuensi itu kan sesuatu yang sudah disepakati, ketentuan yang sudah disepakati yang harus kita laksanakan. Tetapi kalau restitusi ini lebih cenderung ke pemberian alternatif pilihan dalam menyelesaikan masalah. Ya. Nah, yang kedua, hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Iya, yang kita rasakan seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam waktu panjang. Nah, untuk selanjutnya ini ada juga hukuman itu yang menyatakan bahwa murid atau anak akan tersakiti. Tersakiti nggak sih kalau anak-anak itu kita berikan hukuman? Saya menyadari, saya masih sering memberikan hukuman kepada anak-anak. Saya memberikan hukuman aja merasa sakit ya, nggak enak. Apalagi mereka yang menjalani. Nah, itu yang masih sering kita lakukan. Kemudian perilaku pasif agresif itu meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini konsep-konsep hukuman ya. Ini ada pertanyaan yang biasa kita lontarkan kepada anak-anak. Kemudian ini sifatnya negatif. Hukuman itu sifatnya negatif. Kemudian di sini ada modenya adalah paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri, konsep dirinya buruk, dan masih banyak lagi. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan bicarakan secara lebih dalam lagi. Jadi ini merupakan pemaparan saja. Nanti bisa dilihat, nanti akan saya share tentang perbedaan ini supaya nanti Bapak Ibu semua bisa mempelajari dan membaca info terkait dengan informasi ini agar bisa diterapkan di lingkungan anak-anak. Nah, kemudian ada istilah dihukum oleh penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu guru memberikan penghargaan kepada murid? Ada yang pernah memberikan penghargaan kepada murid? Mungkin di mapelnya atau di kelasnya terkait apa yang sudah murid lakukan? Ada Bapak Ibu? Ada? Belum? Oke, kalau misalnya belum, kita lihat pernyataan dari tokoh kita William Glasser tentang penghargaan di kalangan anak-anak. Jadi yang pertama, penghargaan itu pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah yang pertama, penghargaan efektif jika kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita terlalu sering memberikan penghargaan, misalnya siapa yang bisa menjawab ini nanti akan Ibu berikan skor tambahan misalnya, atau
nanti siapa yang bisa menjawab bisa keluar duluan. Nah, kira-kira nanti yang muncul dari diri anak itu keinginan untuk menjawab pertanyaan agar benar, atau hanya keinginan menjawab pertanyaan supaya dia cepat keluar? Kira-kira dia cepat keluar kan? Nah, jadi motivasi dari dalam dirinya itu dia berkurang, hilang bahkan, karena dia lebih mengutamakan motivasi yang dari luar. Nah, kemudian penghargaan itu tidak efektif menurut Glasser. Mengapa? Karena suatu penghargaan dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi dia bergantung terhadap penghargaan itu. Kemudian penghargaan ini bisa merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan? Karena ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak mendapat penghargaan? Dalam hatinya pasti enak ya, dia dapat, saya tidak. Nah, seperti itu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Iya apa tidak? Kemungkinan terjadi bisa saja seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi di sini biasanya kalau di SD, mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah di SD punya pengalaman. Jadi kalau di SD itu biasanya dia cepat-cepatan menjawab. Nah, jadi dengan iming-iming mungkin mendapatkan tambahan skor, tambahan nilai, atau mungkin dia bisa pulang lebih dulu. Nah, tetapi terkadang anak-anak yang hanya ingin pulang lebih dulu dan hanya ingin mendapatkan penghargaan itu, terkadang jawabannya salah, tidak tepat. Ya, pernah nggak bilang Bapak itu? Pangkuannya jawab, tiba-tiba menjawab dengan cepat, tapi jawabannya salah. Nah, itulah efek dari penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ada pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa itu praktik di sebuah perusahaan surat kabar, mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang judul berita utama. Seiring berjalannya waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Tetapi setelah berapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkurang. Jadi tetap aja seperti itu. Berbeda dengan mereka yang tidak menerima bayaran. Mereka terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, itu. Ada juga penghargaan menghukum. Ya, jadi penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka akan merasa terhukum atas ketidakmampuan mereka mendapatkan ranking. Kemudian penghargaan itu merupakan menghilangkan motivasi dari dalam diri. Jadi dia bergantung kepada motivasi ekstrinsiknya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya, jadi murid-murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Contohnya, kreativitas kelompok murid menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, ini pengalaman-pengalaman dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada restitusi. Tadi kita sudah membahas ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses mendapatkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa yang termasuk dalam ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan karakter anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
nanti bagaimana bentuk restitusi itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian sekarang kita masuk ke poin yang keempat, materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi menurut Glasser ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau power. Jadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat sekarang ini ada skenario cerita. Boleh disimak karena nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Mohon maaf, ini hanya contoh. Ya kebetulan ada namanya Pak Doni di sini. Ini hanya contoh Pak Doni. Kemudian beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, sekarang saya tanya dengan Bapak Ibu. Jika dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar kehidupan manusia ini, kira-kira yang dilakukan Doni itu ada tidak termasuk dalam ke-5 kebutuhan dasar manusia ini? Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Doni dari kasus yang tadi? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Apa? Tadi kasusnya kan ini. Jadi beberapa adik kelas mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini sudah. Kira-kira sekarang apa alasan Doni melakukan itu? Jika dikaitkan dengan ini, 5 kebutuhan ini, mungkin ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan salah satunya saja dari 5 kebutuhan dasar ini. Kira-kira terkait sama Doni itu, kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari Doni dengan menunjukkan perilaku yang dia suka memaksa, meminta bekal makanan? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kenapa Ibu bisa menyampaikan bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup, Bu? Terkait dengan kebutuhan akan makanan. Ya, ada lagi selain kebutuhan untuk bertahan hidup? Ada lagi? Apakah kebutuhan untuk merasa diterima, penguasaan power, kebebasan, dan kesenangan tidak muncul? Kita lihat sekarang. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Untuk kebutuhan bertahan hidup seperti yang dijawab Bu Ois tadi. Jadi dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika ditanya oleh Bu Ambar, ini jawaban Doni. Ya. Nah, kemudian kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ternyata Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya kan tidak? Dengan dia ngambil otomatis temannya akan memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia juga. Otomatis kenapa anak saya bisa sampai seperti itu?
Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh doi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Nah, jadi itu kaitannya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah, dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Rupanya Doni punya kekuatannya, preman juga di sekolah. Nah, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian kebebasan. Nah, jadi jawaban Doni, dia merasa bosan dengan makan makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Itu kebutuhan untuk kebebasan. Kemudian kesenangan. Dalam kasus di atas, Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Yang diambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, jadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari teori Glasser ini, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, suatu pelanggaran, kemungkinan ada hal yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Nah, jadi kebiasaan saya, ini kebiasaan dulu, ketika anak-anak sudah melakukan kesalahan, itu langsung saya tembak. Ya, nanti ada posisi teori kontrol namanya yang banyak sekali saya pelajari. Nah, kita tidak pernah mencari tahu kenapa sih anak ini sebenarnya seperti ini, melakukan kesalahan. Nah, kita belum sampai jauh itu. Itulah yang harus kita mulai sejak ini untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si anak ini. Nah, kemudian kita terkait dengan kasus yang saya sampaikan barusan. Jadi sekarang ada yang namanya posisi kontrol dalam proses restitusi. Posisi kontrol itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, 4 posisi pemantau, dan 5 posisi manajer. Kata-kata yang biasa kita gunakan, contohnya adalah patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Itu adalah tipe-tipe orang dengan posisi penghukum. Contoh seperti saya. Sebelum saya mendapatkan materi ini. Kemudian posisi membuat merasa bersalah. Kata-katanya biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian ada posisi teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Ada juga tipe-tipe yang seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, ini adalah posisi manajer. Pertanyaannya, dari kelima posisi ini, menurut Bapak Ibu posisi manakah yang paling baik untuk anak-anak? Posisi 1, 2, 3, 4, atau 5? Posisi yang manakah yang memberikan efek paling baik terhadap anak? Posisi apa Bapak Ibu? Manajer, Pak Bagus. Kemudian yang lain? Manajer. Sepakat manajer? Ada yang berpendapat selain manajer? Kira-kira memberikan efek paling baik untuk anak itu posisi yang mana? Tadi beberapa guru ada yang manajer. Kemudian ada lagi teman. Oke, teman. Berdasarkan teori, posisi yang paling baik memberikan efek bagi anak adalah posisi manajer. Nah, jadi posisi manajer itu dia lebih melakukan penggalian terhadap apa yang sudah anak lakukan, membuat anak mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, menyadari atas apa yang sudah dia lakukan. Ya, kalau teman ini bukan tidak baik, tetapi dalam hal ini apabila kita salah menerapkan, biasanya justru kita akan menjadi tidak dihargai oleh murid. Karena murid zaman sekarang tidak ada lagi yang istilahnya memberikan salam dengan cara menunduk. Mungkin
hanya beberapa dari sekian anak. Karena sekarang anak-anak kalau memberikan salam kepada kita seperti apa Bapak Ibu? Contoh memberi salam saja. Pagi Bu. Nah, bukannya kepalanya nunduk tapi malah naik kepalanya. Karena mereka menganggap bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada jarak antara kita. Ya, jadi ini akan menyebabkan dia menjadi tergantungan. Karena Bapak itu baik sama saya sudah CS sama Buddha Besti, saya sama Bapak itu, sama Ibu itu. Jadi ke besok-besoknya dia langsung mengandalkan itu. Jadi dia belum tidak sepenuhnya memahami apa yang sudah saya lakukan, kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menerapkan disiplin tadi sudah saya jelaskan, kita akan membentuk keyakinan kelas. Nah, inilah yang akan menjadi PR dari Bapak Ibu yang nanti diharapkan di masing-masing kelas atau di masing-masing mapel bisa membuat ini, menyusun ini bersama dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sejauh ini dari apa yang sudah saya lakukan di kelas percontohan saya, di kelas 12 BHT 1, di awal saya menanyakan, sejauh ini apakah kalian sudah memiliki keyakinan kelas? Jawabannya belum. Lalu kalau peraturan kelas sudah Bu. Apa contoh peraturan kelas? Tidak boleh membuang sampah sembarangan Bu. Iya. Kemudian tidak boleh merusak fasilitas sekolah Bu. Kalau merusak siap mengganti. Oke. Kemudian ada lagi, ada Bu. Kalau telat telat masuk ke kelas, itu dia harus membersihkan kelas Bu. Nah, seperti itu. Itu adalah peraturan yang mereka sepakati. Pertanyaannya, apakah sejauh ini teman-teman kalian mentaati peraturan itu? Iya Bu. Dengan perasaan yang bagaimana? Ya begitu Bu. Ya mau nggak mau harus melaksanakan. Nah, berarti dari situ saya melihat bahwa ada suatu keterpaksaan. Terpaksa saya ikuti peraturan kelas karena saya ada di kelas itu. Nah, jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid itu demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, itu ya. Nah, bagaimanakah cara kita membentuk keyakinan kelas? Jadi, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan-pernyataan universal ini terkait dengan nilai-nilai yang kita harapkan dalam profil pelajar Pancasila. Kita ingin anak itu menjadi apa? Karakter apa yang ingin kita wujudkan dari pernyataan keyakinan kelas itu? Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Misalnya kalau peraturan itu kan dilarang terlambat datang ke sekolah, nah, itu peraturan. Tetapi kalau di keyakinan kelas mungkin kalimatnya bisa dirubah, tetapi maknanya sama. Hadir ke sekolah tepat waktu. Sama tidak artinya? Sama tidak Bapak Ibu? Mana yang lebih enak didengar? Dilarang datang terlambat ke sekolah dengan hadir ke sekolah tepat waktu. Mana yang lebih enak dibaca atau kita dengar? Hadir ke sekolah tepat waktu. Ya. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Nanti jangan membuat keyakinan kelas itu ada 15, ada 10 gitu ya. Kemarin saya mempraktekkan ini hanya bisa membuat 7. Ya, 7. Tetapi memang tidak ada batasan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ini semuanya murni dari pemikiran anak-anak, dari keinginan anak-anak. Jadi kita akan menyimpulkan nanti dari beberapa pikiran anak-anak yang kita yang disampaikan ke kita. Nanti kita akan merangkum dan mengelompokkan sehingga menjadi rumusan keyakinan kelas.
Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Iya, keyakinan kelas itu mencakup apa yang bisa mereka lakukan di kelas. Minimal di kelas dulu, belum kita sampai ke sekolah, di kelas dulu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang harusnya mereka lakukan di dalam kelas itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Siapa saja yang termasuk warga kelas? Ada siapa Bapak Ibu? Tukang kebun masuk? Tidak ya. Jadi warga kelas itu terdiri dari siswa dan wali kelas. Ya. Untuk guru mapel yang lain itu bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan mapel yang diajar. Ya, jadi setiap mapel nanti mungkin punya peraturan sendiri, bagaimana ketentuannya, kalau terlambat masuk harus bagaimana, itu nanti ada sendiri. Diharapkan di masing-masing kelas bersama wali kelas yang memfasilitasi anak-anak bisa membuat ini sebagai bentuk perwujudan dalam proses menerapkan budaya positif. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita perlu selalu dorong anak-anak untuk bisa menghafal dan memahami apa yang menjadi keyakinan kelas. Dan sekiranya memang ada hal-hal atau keyakinan kelas, pernyataan keyakinan kelas yang harus dirubah sesuai dengan perkembangan situasi, boleh dirubah. Jadi tidak monoton harus itu terus. Misalnya tiap semester diganti, oh sekarang perlu ini, ternyata belum ada di keyakinan kelas, boleh ditambahkan atau dikurangi juga boleh. Kemudian, nah ini adalah contoh ya. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu bisa dilakukan di tahun awal ajaran atau di tiap semester awal. Jadi keyakinan kelas dibuat untuk memberikan semangat yang timbul dari internal murid dan tidak mengandung kalimat negatif. Keyakinan kelas dirancang guru dan murid secara bersama-sama dengan menggunakan kalimat positif seperti yang kita contohkan tadi. Ya, jadi ini yang saya lakukan kemarin, membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Saya menggali dari anak-anak peraturan-peraturan apa saja yang sudah ada di kelas itu dan sudah berlaku di kelas itu. Atau setiap wali kelas nanti mungkin tahu ketentuan-ketentuan yang berlaku di kelas itu seperti apa. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Langkah pertama, kemarin saya menanyakan kepada anak-anak, setiap anak pasti punya kelas impian. Karena mereka ada di dalam kelas, mereka punya kelas impian. Kelas yang seperti apa sih yang mereka inginkan? Jadi kita minta satu persatu anak-anak. Nah, kemarin saya meminta anak-anak menuliskan di lembar sticky note ini, dengan saya bedakan warnanya. Jadi ada yang pertama adalah kelas impian, yang kedua adalah usaha. Setelah masing-masing anak menuliskan, ini tidak harus dengan sticky note ya. Bisa saja dengan langsung dengan curah pendapat atau menuliskan di kertas, itu boleh, tergantung bagaimana sendirinya Bapak Ibu. Setelah menuliskan apa kelas impian mereka, ternyata jawaban mereka lucu-lucu Bapak Ibu. Secara umum anak-anak itu kemarin jawabannya adalah tentang sarana dan prasarana. Anak-anak itu ingin belajar dengan wifi yang tidak ada. Kemudian yang paling banyak untuk di 12 BHT1 kebetulan wifi tidak ada. Jadi adalah mereka mengeluhkan kelas yang bergelombang. Artinya lantainya itu memang saya lihat memang kayak naik seperti itu ya. Jadi saya ingin lantai yang rata. Kemudian saya ingin lantainya diperbaiki. Saya ingin kelas saya ini ada wifi-nya. Terus ada satu, saya ingin kelas ini ada kipas anginnya, mungkin panas mungkin mereka ya. Nah kemudian yang lain, saya ingin kelasnya bersih, saya ingin kelasnya rapi, saya ingin ada pojok baca. Ada yang membuat seperti itu Bapak Ibu. Ternyata itulah isi hati anak-anak ya. Memang dalam menuliskan ini saya tidak meminta mereka menuliskan nama, jangan menuliskan nama. Jadi saya juga tidak tahu itu jawaban siapa. Nah setelah mereka membuat kelas impian ini, kita kelompokkan, kita baca satu persatu. Dari sekian yang sudah kalian buat, kita kelompokkan menjadi berapa sub. Apa sih kebanyakan yang dibahas? Oh tentang sarana, kemudian kebersihan, kemudian pojok baca dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan lagi kertas yang kedua. Nah
Kemudian tadi kalian sudah menuliskan tentang kelas impian. Sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan kelas impian itu? Nah, menjawablah dia. Oh, ada yang urunan mencari tukang, begitu, ada yang namanya seperti itu. Kemudian ada yang urunan beli tempat sampah supaya bersih. Terus pokoknya jawabannya macam-macam. Nah, dari situ nanti akan tercetuskan kalimat, Bapak Ibu. Dari keinginan mereka itu nanti akan ada kalimat-kalimat yang bisa kita rumuskan sebagai keyakinan kelas. Nah, setelah mereka menuliskan ini, kita akan menyimpulkan dari usaha yang sudah mereka lakukan. Misalnya, saya ingin suasana kelas menjadi aman. Nah, terus ada yang menjawab caranya adalah dengan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Karena di kelas itu ternyata ada beberapa anak yang suka mengejek dari kelas impian yang mereka buat. Saya ingin kelas ini aman, nyaman, dan tidak saling mengejek. Nah, begitu Kak, begitu jawaban mereka. Ternyata ada. Nah, solusinya adalah yang diberikan oleh si yang membuat kelas impian tadi adalah saling menghargai satu sama lain untuk agar tidak saling menghina, sehingga situasi kelas menjadi aman dan nyaman. Nah, dari situ nanti dari jawaban usaha itu kita kelompokkan kembali. Ada berapa poin yang bisa kita ambil. Setelah kita rumuskan, kita lemparkan lagi ke anak-anak. Misalnya tentang kebersihan. Oke, apa yang dari yang sudah kalian sebutkan ini kira-kira kalimat positif yang bisa dibuat itu apa? Nah, contohnya mereka buat membuang sampah pada tempatnya. Kan selama ini aturan dia yang lama adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu peraturannya. Jadi dari usaha yang dilakukan bisa kita rumuskan. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Minta sekretaris untuk mencatat dulu di kertas. Kemudian yang kedua, apalagi tadi yang kita bahas? Oh, tentang menghargai antar teman. Nah, kalimat positif apa yang bisa kita buat untuk menyatakan makna dari menghargai? Nah, dia buat saling menghargai antar teman. Nah, bisa diterima? Bisa, catat. Kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, baru nanti kita akan menempelkan. Ya, ini sesuai dengan kreasi Bapak Ibu, ya. Boleh misalnya kita anak-anak kita minta membuat poster atau membuat secara infografis yang pandai TIK. Semua ini bisa dikreasikan Bapak Ibu, tidak wajib seperti ini. Kalau kemarin saya melakukan ini dengan menempelkan kertas sticky note ini, hasil rumusan keyakinan kelas ini di kertas manila, kemudian di bawah ini ditandatangani oleh semua yang membuat. Jadi itu adalah bukti bahwa yang tanda tangan itu sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Saya pun ikut tanda tangan di sana. Besok kalau Bapak Ibu sebagai wali atau sebagai guru mapel, ikutlah Bapak Ibu tanda tangan di sana. Kemudian ditempelkan di titik yang mudah diakses oleh anak-anak supaya anak-anak itu sering membaca. Setidaknya membaca. Dengan membaca saja paling tidak dia ingat. Oh iya, itu yang sudah pernah dibuat. Nah, itu contoh kecil. Nah, ini nanti yang kita harapkan, saya bersama Pak Kadek berharapkan kenapa Bapak Ibu hari ini di sebagian besar ada wali kelas dan guru produktif dan juga guru mapel. Jadi nanti diharapkan di masing-masing kelas sudah ada keyakinan kelas. Nah, masalah nanti anak-anak bisa menerapkan atau tidak, itu semuanya berproses. Ya, tahap awal kita harus merubah, ya, bagaimana yang pesannya itu memaksa menjadi kesadaran diri sendiri. Itu dulu dengan membuat keyakinan kelas ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, inilah yang kita namakan tadi sebagai restitusi. Proses restitusi. Jadi di dalam proses restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Restitusi itu, jadi yang pertama prosesnya adalah menstabilkan identitas. Jadi yang paling bawah dalam kegiatan ini
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Contoh seperti Doni tadi. Ya, ketika ada kebutuhan dia untuk merasa dicintai, ya, diperhatikan oleh orang tuanya, itu adalah mengalami identitas yang gagal. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini lebih tepatnya proses restitusi ini seperti proses konseling Bapak Ibu, atau wawancara terhadap anak untuk menggali tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak-anak. Kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah ini tadi. Ya, Ibu mengerti atau Bapak mengerti apa yang kamu lakukan. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun dulu pernah seperti itu. Ya, nah contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi dalam kegiatan ini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apa kalimat-kalimatnya? Jadi mungkin ini agak tertutup. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu tanyakan kepada anak. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu boleh ditanyakan kepada anak. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 ini, menstabilkan identitas, telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi ada nggak dalam keyakinan kelas itu hal yang ia langgar? Nah, jadi kalimatnya ini di sini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ketika dia salah, ya kita kembalikan lagi. Kamu ingat tidak kesepakatan kelas yang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk kembali ke keyakinan kelas itu? Tanyakan. Nah, itu ada di tahap menanyakan keyakinan. Jadi inilah tahap restitusi yang harus mulai sekarang kita bisa terapkan di anak-anak. Di samping ada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, ada yang namanya restitusi. Ini yang akan kita cobakan, dan saya pun baru mencoba Bapak Ibu. Ya, karena sejauh ini saya belum pernah. Kalau di konseling mungkin tidak secara utuh saya melakukan konseling dengan ketentuan langkah-langkah seperti ini. Secara acak dan itu pun juga tidak penuh. Nah, setelah mengetahui ini, ya kita sama-sama belajar, walaupun terkadang saya masih belum bisa mengontrol diri. Nah, ini adalah contoh dari praktek yang sudah saya lakukan. Benar nggak Bapak Ibu?
Ya, jadi itu adalah contoh yang sudah saya lakukan kepada siswa kita, yaitu Katrina, kelas 11 farmasi 2. Jadi kasusnya adalah dia tatanan rambutnya itu sering tidak sesuai dengan aturan. Jadi tidak pakai pita, kemudian tidak dijalin. Nah, itu adalah contoh, walaupun masih tidak sempurna Bapak Ibu, tetapi di dalam apa yang sudah saya lakukan itu tadi saya sudah menggunakan kalimat, beberapa contoh-contoh kalimat yang ada di sini. Ya, jadi saya tanyakan saya katakan kepada dia, memang namanya kesalahan itu adalah wajar, semua orang bisa melakukan. Kemudian alasan dari dia melakukan kesalahan itu, dan ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya berikan pada Bapak Ibu siang hari ini. Jadi semoga nanti apa yang saya bagikan bisa ditiru oleh Bapak Ibu dan dilaksanakan nanti di kelas masing-masing. Demikian penyampaian saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terkait dengan diskriminasi budaya positif, selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu guru, kalau memiliki pertanyaan silakan bisa diajukan. Silakan. Ya, ada dari Ibu Ida. Silakan Ibu sampaikan pertanyaannya. Baik dia, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Saya juga di sini mungkin mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih juga setelah memberikan pemahaman, kemudian berbagi tentang materi yang sudah dipaparkan tadi, yaitu terkait dengan budaya positif di lingkungan kelas. Nah, di sini mungkin di antara kami wali kelas belum melaksanakan sepenuhnya seperti apa yang sudah disampaikan. Jadi di sini mungkin saya mau bertanya, kira-kira bentuk dukungan seperti apa yang bisa kita butuhkan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas kami. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Langsung ditanggapi oleh Ibu. Baik, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Jadi dukungan apa sih yang kita butuhkan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan kelas? Jadi menurut saya dari apa yang kami pelajari kemarin bersama teman-teman, jadi
dukungan yang dibutuhkan kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini, yang pertama adalah dukungan dari seluruh warga sekolah. Artinya kolaborasi yang baik yang kita perlukan antara seluruh warga sekolah, baik itu guru, pegawai, anak-anak, dan termasuk ke dalam tukang kebun, kemudian orang-orang lain yang terkait dengan sekolah kita, termasuk orang tua dan komite, sangat kita perlukan di sini. Jadi kenapa seperti itu? Karena untuk mendukung program-program yang kita lakukan, ini harus ada kerjasama dan kolaborasi yang menyatu antara semua pihak. Karena kalau ini tidak ada koordinasi, tidak ada kolaborasi dan kerjasama, maka apa yang kita program apa yang kita susun, program apa yang ingin kita capai itu tidak akan bisa tercapai. Sasaran kita siapa? Adalah anak-anak. Tetapi kalau misalnya anak-anak tidak mendukung dari apa yang sudah kita buat, maka apa yang kita harapkan, tujuan yang kita inginkan tidak akan bisa tercapai. Itu yang pertama, kerjasama dengan semua pihak. Yang kedua, mungkin dukungan sarana dan prasarana Bapak Ibu. Karena tidak bisa dipungkiri dalam proses pembelajaran kita di sekolah, kita sangat membutuhkan sarana dan prasarana. Kenapa sarana dan prasarana dibutuhkan? Agar proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan, menjadi nyaman bagi anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengembangkan karakter yang ada dalam dirinya. Contoh misalnya, kalau misalnya anak-anak itu punya minat di bidang IT, membuat presentasi yang berbasis IT, kalau misalnya tidak ada sarana dukungan WiFi, contohnya bagaimana bisa potensi anak itu berkembang. Kalaupun kita mengandalkan dari anak-anak, ya kemungkinan kemampuan anak-anak itu berbeda. Jadi ada yang punya uang untuk membeli paketan, ada yang tidak. Jadi dukungan WiFi dari sekolah itu sangat diperlukan dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah komitmen dari diri kita sendiri. Apakah kita mau melaksanakan atau tidak? Karena kembali lagi ke tujuan pembelajaran kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seperti yang menjadi tuntutan dari pemerintah saat ini untuk proses pembelajaran yang berlaku di sekolah. Jadi seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin menambahkan dari jawaban saya. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Kemudian mungkin ada yang gimana Bu Indah atas jawabannya? Terima kasih. Jadi mungkin itu. Kemudian mungkin langsung saya tawarkan, ada mungkin yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu, atau sudah paham kira-kira apa yang saya bagikan tadi, apa yang kita sharingkan tadi, kira-kira masuk nggak di dalam pemikiran Bapak Ibu? Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Terima kasih. Jadi mungkin kalau tidak ada yang bertanya, waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Berarti sudah pas rasanya ya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Lia tadi terkait dengan penerapan budaya positif. Banyak hal yang dapat kita pelajari ya. Sebelumnya saya ingin mewakili teman-teman guru lainnya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia karena sudah bersedia berbagi. Khususnya saya sebagai wali kelas, banyak sekali pelajaran baru yang bisa saya dapatkan. Yang mana kalau wali kelas kurang lebih, kalau ada sedikit permasalahan di kelas anak-anak, sedikit-sedikit kan menyampaikannya ke wali kelas. Jadi kita sudah dapat banyak pengetahuan, bekal baru yang disampaikan oleh Ibu Lia. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian berakhir pula acara kita hari ini dengan ditutup dengan sesi tanya jawab tadi. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat tingkah tutur saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nimade Indah Dwi Astuti. Saya adalah rekan kerja Ibu Lia Agustina, calon guru penggerak angkatan 6 di SMK Negeri 4 Negara. Kesan saya setelah mengikuti diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Lia adalah
Saya memperoleh informasi dan pengetahuan baru terkait dengan penanaman budaya positif dan contoh penerapan restitusi kepada siswa di sekolah. Selain itu, saya juga memperoleh informasi baru terkait dengan 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya. Saya berharap nantinya saya bersama rekan-rekan guru lainnya dapat menjalankan apa yang sudah disampaikan dan yang sudah diterapkan oleh Ibu Lia. Semangat untuk Ibu Lia dalam mengikuti CGP dan semoga sukses. Terima kasih dan selamat siang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eka Nova Adisaputra, saya dari kelas 12 PAT 1. Di sini saya akan memberikan pesan, kesan, dan harapan saya kepada Ibu Lia. Pesan yang pertama adalah saat Ibu mengajar, saya sangat mudah mengerti, sangat mudah dipahami, dan sangat mudah untuk dipahami. Semua yang Ibu harapkan atau Ibu berikan kepada saya dan teman-teman saya itu sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dan yang kedua, untuk pesan kepada Ibu Lia, semoga menjadi kepribadian jauh yang lebih baik, mampu memotivasi sebagian dari warga sekolah maupun murid maupun guru menjadi guru yang terfavorit dan dapat disenangi oleh semua pihak dalam sekolah maupun warga sekolah. Dan terakhir adalah harapan untuk Bu Lia. Saya berharap Bu Lia menjadi guru yang profesional, memiliki kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru, menguasai keahlian materi keilmuan maupun mitologi untuk mendidik kami menjadi jauh lebih baik. Sekian dari saya, itu kesan, pesan, dan harapan saya kepada Bu Lia. Semoga bisa diterima. Terima kasih, selamat pagi.